beliau telah mengalami 13 kali serangan stroke. Jadi waktu itu kena stroke tahun 86 ya Pak Beri, pertama kali ya? 86. Tepatnya 2 Januari tahun 1986. Umur 46 tahun. Apa yang terjadi saat itu, Pak? Karena saya sering ada gangguan semutan, pusing. Pusing itu malah sampai seperti 7 keliling. Sehingga waktu saya nyupir itu mobilnya ikut oleng. Oleh karena itu saya mau general check up. Dan ternyata setelah diperiksa itu ketahuan bahwa saya itu peredaran darahnya itu lambat. Darahnya kental berarti itu, Pak. Ya oleh karena itu ada kolesterol saya tinggi sampai 450 mg per desiliter. Ada asam urat banyak 14 mg per desiliter. Hasil check up itu kata dokter gimana tuh? Saya sudah tidak bisa diajak bicara oleh dokternya oleh karena waktu itu terkena serangan stroke. Jadi di rumah sakit terkena Di rumah serangannya? sakit karena saya akan memeriksa di mana letaknya penyempitan pembuluh darah itu, maka saya dilakukan angiografi. Tapi ternyata sebelum dioperasi saya sudah terkena dengan penyumbatan di pembuluh darah yang menuju ke otak. Waktu itu dokternya menanyakan nggak pola makan Bapak itu seperti apa gitu? Sudah dari kontrol-kontrol sebelumnya juga sudah tahu bahwa saya itu Sudah begitu. tahu. Cara makan saya itu begitu. Juga makan dimakan dan kalau saya ke kondangan itu yang saya makan itu adalah kambing guling. Saya merokok seharinya itu 4 bungkus yang saya beli. Bayangkan saja stroke sampai bisa 13 kali. Kita lihat riwayatnya dari mulai pola makan ya, di mana makannya itu adalah semuanya berkaitan dengan lemak tinggi, kolesterol tinggi, Bertahun-tahun ya. bertahun-tahun sampai lomba-lomba, sampai kolesterolnya pernah di atas 400. Kedua, ngerokoknya 4 bungkus per hari, ditambah dengan tidurnya juga tidak teratur. Stres karena tinggi. stres yang sangat tinggi tadi. Ya, ini adalah mengakibatkan apa? Darah menjadi kental. Si rokoknya sendiri mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi kaku. Maka terjadilah serangan stroke. Dari serangan satu, serangan kedua itu berapa lama jaraknya, Pak? 2 tahun sekali, yang itu yang normalnya. Tapi ada yang 3 tahun, ada yang setahun 2 kali. Ya ampun. Makan dan minum itu dimasukkan dari selang atau sonde. Di rumah sakit di Indonesia saya dirawat selama 3,5 bulan. Dokter Indonesia tidak sanggup menyembuhkan saya dikirim ke Singapura. Tadinya saya mau dikirim ke Jerman, tapi dokter Jerman menolak setelah melihat foto-fotonya dan sebagainya, kelihatan tidak memungkinkan untuk dioperasi. Tapi yang dokter Singapura ini berani dia operasi saya. Makanya berangkatlah saya ke Singapura. Terus sampai di Singapura, yang dokter yang tadinya berani itu mundur. Karena Penyumbatannya itu yang harus dioperasi itu berada di daerah talamus, Central Processing Unit otak. Bila terjadi kesalahan dikit saja, itu akibatnya itu bisa fatal. Ternyata stroke itu sesuai dengan pengalaman saya itu bukan hanya menyusahkan diri sendiri, tetapi menyusahkan keluarga, terutama istri. Istri saya ini 50 tahun menjadi perawat saya, menjadi dokter saya yang mengobati saya setiap waktu. Dan dia juga menjadi batu karang di lautan, di pinggir laut yang menjaga keamanan saya. hebat. Sampaikan salam buat istrinya ya, Pak. Saya itu berobat ke 17 dokter. 17 dokter. Saya akhirnya berobat tuh ke 100 alternatif. Waduh. Tetap saja saya tidak ada perubahan. Saya pikir alternatif tidak ada hasilnya, saya coba teknologi, namanya kebetulan teknologi laser. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kita mencegah serangan stroke di kemudian hari? Mengubah pola makan, rajin melakukan kontrol kesehatan, dan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah Anda dan pembuluh darah Anda. Dan sekarang teknologi laser bisa lebih praktis, lebih portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan saja, ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan darah kita. Sehingga bisa membantu kita mencegah serangan stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang.